Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, salah paham tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa yang terjadi itu berbahaya bagi kita. Nah, pada pagi hari ini saya ingin memperjelas kembali apa itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita langsung saja baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Efesus 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberiannya Allah. Inilah asal usul kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kamu diselamatkan karena kasih karunia. Jadi fungsi kasih karunia itu untuk menyelamatkan kita, supaya kita masuk dalam sorga kalau setelah mati. Jadi kalau untuk kita masuk ke sorga itu bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pinter, tetapi untuk kita bisa masuk sorga itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kasih karunia itu? Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang mati langsung dibawa ke Firdaus. Nah, pada waktu dia belum mati, detik-detik terakhir dia mau mati, dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita baca saja Lukas 23 ayat 40. Saya baca dari ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sangat jelas di sini dikatakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Jadi untuk mendapatkan kasih karunia itu cukup dengan percaya Yesus sebagai Tuhan. Contohnya di Lukas 23 ayat 42-43. Orang jahat ini percaya Yesus, langsung mati dibawa Tuhan ke Firdaus. Jadi kalau saudara percaya Yesus, hari ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, hari ini juga saudara mendapatkan kasih karunia. Jadi keselamatan itu gratis, saudara yang kekasih. Ini orang jahat aja bisa masuk ke Firdaus loh, ya kan? Jadi untuk masuk ke sorga itu nggak ada hubungan dengan perbuatan kita, tapi cukup dengan percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan kasih karunia. Ini firman Tuhan ada buktinya, saudara kekasih. Hari ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, hari ini saudara sudah mendapatkan kasih karunia. Saudara, ini yang saya ingin perjelas. Untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu gratis. Cukup dengan omongan. Kita baca di dalam Roma, biar lebih jelas lagi ya saudara yang kekasih. Roma 10 ayat yang ke-9. Saya bacakan, ini cara untuk mendapatkan kasih karunia, lebih jelas. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku
dan akan diselamatkan. Ini perkataan firman Tuhan. Bahwa dengan mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, dalam hati kita percaya Yesus mati dibangkitkan, maka saudara sudah diselamatkan secara roh. Ya, secara roh ya. Jadi untuk mendapatkan kasih karunia itu cukup percaya Yesus sebagai Tuhan dan dalam hati percaya Yesus sudah dibangkitkan. Saudara sudah mendapatkan keselamatan. Nah, setelah saudara sudah mendapatkan keselamatan itu, maka saudara harus mempertahankan keselamatan. Kalau saudara belum mati. Kalau saudara belum mati, saudara sudah mendapatkan keselamatan, maka saudara harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Ini yang jadi masalah. Banyak orang Kristen gak ngerti masalah ini. Mereka sangka kalau sudah mendapatkan keselamatan, mati, langsung masuk surga. Iya, kalau langsung percaya, langsung mati. Tetapi kalau kita belum mati, maka kita harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mempertahankan keselamatan itu lebih susah daripada kita mendapatkan keselamatan. Kalau untuk mendapatkan keselamatan itu gratis. Tapi kalau untuk mempertahankan keselamatan yang sudah kita berikan, kita harus berjuang mati-matian. Kenapa kita harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Karena kita masih ada di dunia ini. Di dunia ini masih ada iblis. Iblis ingin merebut keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita baca dalam 1 Petrus 5. Inilah dasarnya kenapa kita harus mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena di dunia ini masih ada iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 saya bacakan. Lawanmu, di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelanlah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Firman Tuhan mengatakan kita yang sudah mendapatkan keselamatan, kita harus sadar. Itu maksudnya. Sadar kita belum di sorga. Kita masih di dunia. Kita masih ada di dunia ini, masih ada iblis ingin mengambil keselamatan yang sudah saudara dapatkan. Makanya disuruh sadar dan berjagalah. Apa yang dijaga? Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Makanya saya katakan, untuk mendapatkan keselamatan itu gratis. Tapi untuk mempertahankan keselamatan itu perlu perjuangan. Ini permasalahannya. Kita baca lagi di dalam Ibrani. Ibrani 9 ayat yang ke-28 saya bacakan. Ibrani 9 ayat ke-28. Demikianlah Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menebus atau untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya kembali tanpa menanggung dosa. Saya ulangin lagi ya. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikianlah Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi Yesus hanya satu kali menanggung dosa saudara. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dosamu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ya, itu yang dinamakan kasih karunia.
Setelah saudara mendapat kasih karunia, setelah dosamu sudah dihapus, maka Yesus tidak menanggung dosa saudara lagi. Kalau saudara sudah diselamatkan, saudara berbuat dosa lagi, maka Tuhan tidak menanggung dosa saudara lagi. Ini yang jadi masalah. Banyak orang Kristen tidak ngerti masalah ini. Mereka sangka kalau mereka orang Kristen masih berbuat dosa, Yesus menanggung dosanya lagi. Tidak. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita hanya satu kali, pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita berbuat dosa lagi, maka Tuhan tidak akan memberikan kasih karunia lagi. Ini ayatnya bunyinya seperti ini. Demikianlah Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, di situ dikatakan banyak menanggung. Sesudah itu Yesus datang kembali tidak menanggung dosa. Jadi Yesus menanggung dosa kita hanya sekali pada waktu kita percaya Yesus. Sehingga pada waktu kita masih berbuat dosa lagi, maka dosa yang kita perbuat, saudara sendiri yang menanggung. Ini permasalahan. Banyak orang salah pengertian. Mereka sangka kalau dia berbuat dosa, kasih karunia diberikan terus. Tidak. Yesus hanya satu kali meninggal. Yesus hanya satu kali disalib untuk menanggung dosa saudara. Setelah itu Tuhan tidak menanggung dosa saudara kembali. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 11, setelah saudara sudah diselamatkan, setelah dosamu sudah dihapus, maka Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Ini permasalahan. Banyak orang Kristen masih berbuat dosa dengan harapan dia mendapatkan kasih karunia kembali. Alkitab mengatakan tidak. Cukup sekali kasih karunia aku berikan kepadamu. Karena aku pun mati hanya sekali. Maka sekali juga Tuhan memberikan keselamatan. Kalau saudara menanggung dosa, berbuat dosa lagi, maka yang menanggung dosa saudara adalah saudara sendiri. Ini banyak orang Kristen yang nggak tahu rahasia ini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka hidupnya sembarangan, berbuat dosa. Kasar ngomongnya gini, menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, Tuhan berikan kepada kita, kita menyalahgunakannya dengan cara masih melakukan dosa. Oh tenang, kita kan sudah mendapat kasih karunia. Kita tetap, walaupun berbuat dosa, Tuhan tetap ampuni kita. Tidak. Tuhan hanya mengampuni dosa saudara hanya sekali. Ibrani 11 ayat yang ke-28. Maka Yesus mengatakan setelah kamu sudah diampuni dosamu, Tuhan berpesan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita pelajarin, hukum kasih karunia itu seperti grasi yang diberikan presiden kepada orang yang dihukum. Contohnya gini ya, hukum kasih karunia itu seperti gini. Ada orang yang pakai narkoba, bandar narkoba. Dia ditangkap polisi. Lalu divonis hukuman mati. Lalu dia minta mohon grasi, pengampunan hukuman kepada presiden. Dan presiden memberikannya grasi kepada orang bandar narkoba ini. Setelah presiden memberikan grasi, maka hukuman itu dihapus sama presiden. Setelah dia sudah mendapatkan pengampunan hukuman atau grasi, maka presiden mengatakan, "Nak, jangan jadi bandar narkoba lagi." Atau, "Nak, jangan melawan hukum lagi ya. Kalau kamu melawan hukum, maka saya tidak bisa memberikan grasi yang kedua. Hanya satu kali saya bisa memberikan grasi kepada kamu.
Kalau kamu melanggar hukum lagi, maka yang menanggung hukuman itu kamu sendiri. Sama seperti Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena dosamu sudah diampuni sama Tuhan. Jadi, ini peringatan bagi saya. Dosa saya sudah diampuni sama Tuhan pada waktu saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saya berbuat dosa lagi, maka yang menanggung dosa saya bukan Tuhan lagi, saya sendiri. Ini yang dikatakan kasih karunia yang sesungguhnya, hanya sekali. Jadi orang Kristen itu harus ngerti firman Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara bisa gagal masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan menjelaskan hukum kasih karunia hanya diberikan saudara hanya sekali. Apa betul orang yang Kristen atau hamba Tuhan yang masih melakukan dosa dia nggak masuk surga? Ada ayatnya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22 di situ dikatakan apa? Janganlah kamu seperti anjing-anjing yang makan muntahnya lagi. 2 Petrus 2 ayat 22. Saya bacakan ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini adalah contoh orang Kristen yang sudah dosanya sudah dikeluarkan sama Yesus, tapi dia makan itu dosa lagi. Itu seperti anjing. Anjing itu adalah seperti gini. Orang Kristen yang dosanya sudah ditebus, orang Kristen yang sudah mendapatkan kasih karunia, dia melakukan dosa lagi. Itu seperti anjing. Sedangkan di dalam Wahyu, di situ dikatakan, Wahyu 22, di situ dikatakan, anjing-anjing tidak bisa masuk ke surga. Penting gak ini? Penting. Kalau saudara gak ngerti masalah ini, saudara gagal masuk surga. Yang bisa menentukan kita masuk surga atau masuk neraka ini, hamba Tuhan gak bisa. Perkataan hamba Tuhan gak bisa membawa kita ke surga, tetapi perkataan firman Tuhan bisa membawa saudara ke surga. Jelas. Hukum kasih karunia hanya sekali Tuhan berikan kepada saudara. Pada waktu saudara percaya Yesus. Setelah saudara sudah mendapatkan kasih karunia, maka saudara mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara tidak bisa mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara gagal masuk surga. Karena apa? Kenapa Tuhan berikan kepada kita di dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, Filipi 2 ayat 12 di situ dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan itu sudah kita dapat dari Tuhan. Setelah kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka Tuhan katakan, tolong keselamatan ini saudara kerjakan. Bukan berarti keselamatan itu dari kita, bukan. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita sudah mendapatkan keselamatan, maka Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan. Bagaimana caranya kita bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Atau bagaimana caranya kita bisa mempertahankan keselamatan itu? Dengan cara kita belajar Alkitab. Enggak hanya cukup percaya Yesus saja sebagai Tuhan. Enggak. Kita harus diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu maksudnya. Jangan sampai kita gagal masuk surga.
Makanya Tuhan kasih Alkitab ini kita pelajarin. Setelah kita sudah ngerti, kita mempertahankan keselamatan itu melalui firman Tuhan. Ini yang dimaksudnya. Yang dimaksud. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Ini adalah dasar untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak mengerti masalah ini, bahaya. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Satu-satu jalan untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cara kita mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita itu sama saja mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita tidak bisa mempertahankan keselamatan kita, pada waktu kita mati, kita gagal masuk surga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Inilah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kita dari iblis. Ya, kan kita masih di dunia. Kan masih ada iblis di dunia ini. Dia ingin mengambil keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempertahankannya? Jangan sampai keselamatan itu diambil kembali sama iblis. Nah, caranya ini. Kita hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini, ia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Inilah cara satu-satunya untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia menolak Tuhan. Tegas ayat ini. Jadi mau gak mau, orang Kristen yang sudah diselamatkan, mau gak mau, harus hidup kudus. Kalau mau mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Pasti ada maksudnya. Kita baca di dalam Matius 20. Tunggu bentar ya, saudara yang kekasih. Tunggu. Nah, Matius 27 ayat yang ke-51. Kenapa Tuhan menyuruh kita hidup kudus? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Ini ayat yang karena ini. Matius 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini orang kudus yang sudah mati, bangkit, lalu masuk ke kota kudus. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Supaya nanti kalau kita mati, masuk ke kota kudus. Itu maksud Tuhan. Jadi setelah kita sudah mendapatkan kasih karunia, maka Tuhan menuntut kita supaya hidup kudus. Kenapa Tuhan menuntut kita supaya hidup kudus? Supaya nanti kita mati, masuk ke kota kudus. Itu maksudnya. Jadi firman Tuhan ini
iya dan amin. Jadi mau nggak mau, senang nggak senang, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah harus dituntut hidup kudus. Supaya apa? Supaya kita mati masuk ke kota kudus. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia, kalau saudara tidak mau hidup kudus, berarti saudara menolak Tuhan. Barang siapa yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Kalau saudara sudah menolak Tuhan di dunia ini, maka Tuhan pun akan menolak saudara masuk ke sorga. Ada nggak ayatnya? Ada. Matius 7 ayat 22-23. Di akhir zaman, banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itu Tuhan berkata, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orang Kristen, ini hamba Tuhan, punya karunia. Tetapi pada waktu dia mati, kenapa ditolak Tuhan masuk surga? Karena dia tidak mau hidup kudus. Dia menolak waktu di dunia, dia menolak hidup kudus. Kan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jadi kalau saudara hidupnya cemar, melakukan dosa, sekalipun saudara punya karunia, itu sama saja saudara menolak Tuhan. Secara tidak sadar, saudara masih melayani Tuhan. Saudara masih berkhotbah di gereja. Saudara masih berdoa tiap pagi. Tetapi kalau saudara tidak mau menjalankan hidup kudus, maka sama saja saudara sudah menolak Tuhan. Sehingga pada waktu saudara meninggal, saudara pun ditolak Tuhan. Jadi untuk menjadi orang Kristen itu harus mengerti Alkitab. Enggak cukup dengan percaya saja masuk surga. Masuk surga, enggak cukup. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, hari itu saudara percaya Yesus, hari itu saudara mati, bisa masuk surga. Tetapi kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka Tuhan katakan, kamu harus hidup kudus. Kalau kamu tidak hidup kudus, berarti saudara menolak Tuhan. Kalau saudara menolak Tuhan di dunia ini, saudara mati, apakah saudara diterima di sorga? Tidak. Jadi orang Kristen itu nggak enak. Hidupnya diawasi sama Tuhan. Sadar atau tidak sadar, hidup saya diawasi dengan Tuhan dari atas. David ini mau hidup kudus nggak? Kalau dia mau hidup kudus, dia menerima aku di dunia. Sehingga pada waktu dia mati-mati, aku pun menerima dia di surga. Tetapi kalau saya tidak mau hidup kudus, Tuhan lihat nih, oh David ini hidupnya seenak jidat nih, nggak mau ngikuti perintah Tuhan nih. Maka Tuhan katakan, David menolak saya di dunia. Khotbah di YouTube, tetapi dia menolak Tuhan, nggak mau hidup kudus. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu aku mati, aku pun ditolak Tuhan masuk surga. Jadi nggak semua orang Kristen mati masuk surga. Kalau saudara salah pengertian tentang kasih karunia, itu bahaya. Jadi kasih karunia itu hanya pintu masuk kita untuk menjadi untuk masuk surga. Ya, pintu masuk untuk masuk surga itu mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itulah tandanya kita sudah mendapatkan keselamatan. Kalau saudara belum mati, maka keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, saudara harus mempertahankannya. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan kita? Yaitu dengan cara kita hidup kudus. Ya, hidup kudus. Mau nggak mau harus hidup kudus.
Apa itu hidup kudus? Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik. Dan hukum Taurat itu adalah rohani. Jadi isi dari Alkitab ini sebenarnya hukum Tuhan. Ini Alkitab ini isinya adalah hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu adalah kudus, benar, dan baik, dan rohani. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Roma 3 ayat 31. Aku meneguhkan hukum Taurat. Aku tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi kita baca saja ya, biar jelas ya. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ini yang katakan Rasul Paulus. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kenapa hukum Taurat itu penting bagi orang Kristen? Karena hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Tapi sayang banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, Tuhan katakan, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Yang namanya berbuat kejahatan itu artinya melanggar hukum. Jadi orang Kristen yang melanggar hukum Tuhan atau melanggar hukum Taurat, di mata Tuhan dia pembuat kejahatan. Ngerti ya? Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalahnya. Jadi hukum kasih karunia sama hukum Taurat itu seperti mata uang. Hukum kasih karunia dan hukum Taurat itu sama derajatnya. Hukum kasih karunia itu untuk menyelamatkan saudara. Hukum Taurat itu untuk mempertahankan keselamatan yang saudara sudah dapat. Nyambung ya. Jadi hukum kasih karunia itu nggak bisa dipisahkan dari hukum Taurat. Karena dua-duanya datangnya dari Tuhan. Ini. Tapi sayang banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dia hanya memegang hukum kasih karunia. Ya benar kalau dia langsung mati masuk surga. Kalau dia belum mati, apa yang saudara pegang? Padahal Tuhan mengatakan hukum kasih karunia hanya sekali diberikan kepada kita. Ibrani 9 ayat 28. Tuhan mengorbankan dirinya hanya satu kali. Tuhan disalib hanya sekali untuk menebus dosa manusia. Setelah itu Tuhan tidak menanggung dosanya lagi. Jelas ayatnya mengatakan seperti ini. Jadi kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara pasti hidup kudus. Saudara pasti menjalankan hukum Taurat. Yang jadi masalah itu kalau hamba Tuhannya nggak ngerti kebenaran. Dia hanya megang percaya saja masuk surga. Kalau percaya saja masuk surga, kalau langsung mati masuk. Tapi kalau kita belum mati, bagaimana? Itu. Janganlah seperti anjing-anjing yang makan muntahnya lagi. Kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, kalau Tuhan sudah mengeluarkan dosamu, jangan makan dosa itu lagi. Itu maksudnya. Saya berbicara tentang hukum Taurat terus. Kenapa? Karena isi Alkitab ini, inti dari Alkitab ini adalah hukum Tuhan. Jadi Kejadian sampai kita Wahyu, intinya adalah hukum-hukum Tuhan. Di dalam Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat dosa. Pernah nggak saudara baca di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu,
Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Tidak pernah. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan mengatakan, janganlah engkau berbuat dosa. Ya kan? Apa itu dosa? Dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Ya. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Benar gak sih? Kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Hukum Allah itu adalah hukum Taurat. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat, dia dosa di mata Tuhan. Jadi isi dari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah hukum-hukum Tuhan. Salah satu hukum Taurat. Jadi orang yang melanggar hukum Taurat, dia berbuat dosa di mata Tuhan. Jadi mau nggak mau, saya harus memberitakan hukum Taurat terus. Karena apa? Saya berbicara tentang hukum Taurat terus. Hampir semua pendeta nggak mau ngomongin tentang hukum Taurat. Yang dibicarakan tentang percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Banyak-banyak berdoa. Doa itu bukan firman Tuhan, saudara. Doa itu perkataan kita atau keluhan kita kepada Tuhan. Doa nggak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Dan iman itu yang menyelamatkan kita. Jadi doa itu bukan firman Tuhan. Doa itu adalah perkataan kita atau keluhan kita kepada Tuhan. Bukan firman Tuhan. Maka di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tetapi sayang banyak hamba Tuhan mengandalkan doa. Doa salah nggak? Nggak salah, tapi nggak menyelamatkan. Kadang-kadang saya perhatikan, orang lebih mengandalkan doa daripada mengandalkan Tuhan Yesus. Saya ngomong, dikit-dikit doa. Salah nggak? Nggak salah. Tapi doa itu tidak menyelamatkan. Saya ingin katakan sekali lagi, bahwa kasih karunia yang Tuhan sudah beri, saudara terima, harus dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan kasih keselamatan yang sudah kita dapat? Bukan dengan cara berdoa, dengan cara kita hidup kudus. Jadi sudah jelas, hukum Taurat adalah hukum Tuhan. Untuk mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus menjalankan hukum Tuhan. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Tuhan, maka di mata Tuhan saudara gagal menjadi anak Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, dia gagal dalam mengiring Tuhan. Mau nggak mau saya harus katakan ini. Karena saya sebagai hamba Tuhan harus memperjelas masalah kasih karunia ini. Kasih karunia hanya satu kali saudara dapat pada waktu saudara percaya Yesus. Setelah saudara mendapatkan kasih karunia, saudara sudah mendapatkan keselamatan. Kalau saudara belum mati, maka keselamatan itu saudara harus pegang sampai saudara dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena di dunia ini masih ada iblis yang ingin merebut keselamatan yang saudara dapat. Dengan cara apa? Dirayu. Gak apa-apa berbuat dosa. Kamu kan anak Tuhan. Kamu kan sudah mendapat kasih karunia.
sekalipun berbuat dosa tetap masuk surga karena Tuhan telah menghapus dosamu. Nah, perkataan yang diucapkan oleh iblis ini itu akan menggagalkan saudara masuk surga. Mau gak mau saya harus memberitakan masalah ini. Supaya apa? Supaya saudara tidak ditolak Tuhan masuk surga. Kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa, orang Kristen atau hamba Tuhan sudah terlanjur berbuat dosa, tapi saudara belum mati, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jangan cara kita bertobat. Saudara kalau kurang jelas masalah kasih karunia ini, saudara hubungin saya. Saya ngerti benar masalah ini. Saya sekolah Alkitab, udah hampir 30 tahun lebih. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya pelajarin firman Tuhan ini. Saya menjadi hamba Tuhan gak mau cari jabatan. Saya menjadi hamba Tuhan gak mau mencari uang. Saya menjadi hamba Tuhan ingin memberitakan kebenaran. Saya jadi hamba Tuhan gak cari uang, saudara yang kekasih. Saya menjadi hamba Tuhan untuk melayani Dia. Mengatakan yang salah ya salah. Mengatakan yang benar ya benar. Tetapi banyak hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan karena uang. Banyak hamba Tuhan melayani Tuhan bukan karena kebenaran, karena uang. Saya ngomong apa adanya. Karena saya sudah lama menjadi hamba Tuhan, saya tahu. Banyak hamba Tuhan memberitakan Injil yang salah. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan masih melakukan dosa. Banyak orang anak-anak Tuhan tulus rajin ke gereja. Intinya dia itu serius datang ke gereja dengan harapan mendapatkan keselamatan. Tapi diajar sama hamba Tuhan yang cari uang. Sehingga jemaat nggak ngerti masalah ini. Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka para pembaca hati-hati. Ya. Kalau saudara datang ke gereja, kalau saudara salah, saya ulangin lagi nih. Berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu menggagalkan kita masuk surga. Saya ulangin lagi ya biar jelas ya. Kalau kita berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah, akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu yang akan menggagalkan saudara masuk surga. Jadi kalau saudara mendengar khotbah yang salah, maka saudara akan di dalam otak saudara akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu yang menggagalkan saudara masuk atau gagal masuk surga. Jadi khotbah yang salah itu berbahaya bagi anak-anak Tuhan. Tapi sayang banyak hamba Tuhan khotbahnya salah. Sehingga apa yang terjadi? Orang Kristen nggak takut berbuat dosa. Saudara perhatikan di akhir zaman ini. Banyak orang Kristen berbuat dosa tetapi merasa enjoy aja. Karena apa? Karena mendengar khotbah yang salah. Sehingga khotbah yang salah itu membuat dia nggak ngerti kebenaran. Dia merasa kalau berbuat dosa itu wajar. Karena kita manusia. Ya nggak masalah sih kalau masih di dunia. Nanti kalau saudara sudah mati ditolak Tuhan, gimana urusannya? Betul nggak? Saudara masih orang Kristen toh, masih berbuat dosa toh. Nah kalau saudara nanti mati ditolak Tuhan masuk surga, gimana urusannya? Saya ngomong lebih keras ya, saudara yang kekasih. Orang yang bercerai, ya, orang yang bercerai itu melanggar hukum Tuhan loh. Tuhan katakan apa yang sudah aku satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya kan? Kalau saudara melanggar masalah ini,
ya, masalah perkawinan, saudara mati, kira-kira urusannya repot nggak? Saya ingin katakan, kan banyak orang Kristen yang sudah bercerai ya. Benar nggak? Orang Kristen kan banyak yang sudah bercerai kan. Nah dia tuh melanggar hukum Tuhan loh. Lukas 19 ayat 6, Matius 19 ayat 6. Apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini perkataan Yesus loh. Kalau saudara melanggar perkataan Tuhan Yesus, saudara mati, ketemu Tuhan Yesus kan nanti kalau mati, kira-kira gimana urusannya? Tuhan, nggak bisa. Apa yang Tuhan katakan, itu bahaya loh. Kita baca di dalam Maleaki 2 ayat yang ke berapa nih? Mata saya agak buram. Maleaki 2 ayat yang ke 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel jelas. Sebab Maleaki 2 ayat yang ke 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Jelas. Aku membenci perceraian. Jadi kalau orang Kristen bercerai, itu Tuhan benci. Kalau saudara mati, Tuhan benci sama saudara, kira-kira masuk surga nggak? Nggak masuk. Jangan enak-enak loh di dunia. Nggak apa-apa, Tuhan baik. Apa bercerai, namanya sudah nggak cocok lagi, ya cerai lah, nggak apa-apa. Melanggar, dia nggak mikirin nanti kalau mati dibenci Tuhan, dia nggak mikir. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya nggak ngajarin tentang ini dengan benar. Orang kalau sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan melawan perintah Tuhan. Yang jadi masalah ini, pendetanya ngajarinnya nggak benar, nggak tegas, sehingga orang bercerai, orang Kristen bercerai itu dia nggak takut. Saya kalau menurut firman Tuhan ini, orang yang melanggar perintah Tuhan itu orang berdosa. Jangan mengandalkan percaya saja masuk surga. Andalkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kamu harus hidup kudus. Hidup kudus itu nggak boleh cerai, salah satunya. Kan banyak kan orang Kristen bercerai, bahkan hamba Tuhan pun ada yang bercerai. Jadi susah nggak jadi orang Kristen? Susah. Kalau nyanyi-nyanyi mah enak, ngayal. Saya kadang-kadang ngeliat orang Kristen di gereja nyanyi sampai nangis-nangis, ketawa-tawa. Saya kadang-kadang bingung. Kenapa? Dia nggak ngerti firman Tuhan. Dia masih berbuat dosa tapi nyanyinya dengan sukacita. Hati-hati. Tuhan nggak gila pujian, saudara yang kekasih. Tuhan nggak gila pujian saudara. Yang Tuhan mau saudara hidup kudus. Tuhan nggak butuh pujian saudara. Kalau saudara menjalankan perintah Tuhan, maka sama saja saudara menjaga apa ya namanya? Menjaga perkataan Tuhan. Kalau saudara menjalankan perintah Tuhan, sama saja saudara memegang perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara melanggar perintah Tuhan, sama saja saudara memutus hubungan perjanjian dengan Tuhan. Matius 16 ayat 18. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Kalau saudara membuat perjanjian dengan Tuhan, maka perjanjian itu pun berlaku sampai ke sorga. Tetapi apabila kamu memutus hubunganmu dengan Tuhan, melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka perjanjian itu juga nggak berlaku di sorga. Nyambung ya? Jadi kalau saya ingin katakan, kalau saudara bercerai, saudara menikah, saudara bercerai, berarti saudara
putus perjanjian dengan Tuhan. Setelah saudara putus perjanjian dengan Tuhan, saudara mati, kira-kira perjanjian itu berlaku nggak di sorga? Nggak berlaku lagi. Jadi inilah yang saya ingin katakan. Hukum kasih karunia hanya sekali Tuhan berikan kepada saudara. Setelah saudara mendapatkan kasih karunia, saudara harus mempertahankan itu dengan cara jangan berbuat dosa lagi. Orang yang bercerai itu berdosa di mata Tuhan. Khotbah saya ini ya begini. Apa yang ada di Alkitab saya ceritakan. Ya. Jadi hukum kasih karunia itu hanya sekali Tuhan berikan. Kalau saudara masih melanggar hukum lagi, berbuat dosa, maka Tuhan tidak menanggung lagi. Makanya saya ingin katakan, kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya nggak mencari uang. Saya jadi hamba Tuhan, tidak cari uang. Umur saya sudah 53, sudah tua. Kasar ngomongnya bentar lagi mati lah. Ya, nggak ada lagi yang saya ingin cari. Saya hanya memberitakan kebenaran. Saya nggak cari uang, saya nggak cari jabatan, saya nggak menjilat. Ya, saya nggak termasuk jarang khotbah di gereja, makanya saya khotbah di YouTube. Jangan sampai ilmu yang saya dapat dari Tuhan itu saya bawa kubur. Sayang toh, belajar 30 tahun, belajar firman Tuhan 30 tahun, sudah dapat lalu kita nggak beritakan kepada orang lain, kan sayang toh. Saya dicekel gereja-gereja, dicekel saya. Sayang, ilmu saya pelajarin capek-capek, saya bawa ke kubur. Sayang, makanya saya khotbah di YouTube ini. Supaya ilmu yang saya dapat dari Tuhan tidak mubazir. Saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube. Ini jelas masalahnya. Kalau saudara kurang ngerti masalah ini, hubungi saya. Ingat, saya nggak cari uang, saya nggak menjilat, saya nggak mencari jabatan juga. Saya hanya sebagai hamba Tuhan menceritakan ini yang salah, ini yang benar. Kalau saudara nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara bisa gagal masuk surga. Saya nggak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan kebenaran. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini tentang kasih karunia yang saudara Tuhan berikan kepada kami semua. Kiranya kasih karunia ini yang saya dapatkan, kami mempertahankannya sampai kami kembali lagi ke surga. Berkati orang yang mendengar YouTube ini, berkati juga saya yang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.